walau akhbarahu bitanajjusihi ayil ma'i, dan jikalau mengkhabarkan akan seseorang dengan bernajisnya sebuah air. Oleh siapa yang khabarkan? Maqbulur riwayati, oleh seorang yang diterimakan riwayatnya. Maksudnya orang yang bisa diiktibarkan kalam beliau, kata-kata beliau bisa kita pegang. Contohnya seorang budak kah, ataupun seorang wanita kah, apalagi seorang laki-laki yang merdeka. Bi khilafis sabiyyi, dengan sebalik kanak-kanak. Kalau kanak-kanak tidak makbul riwayah, kata-katanya tidak mu'tabar, tidak bisa dipegang. Wa bayana sababa, dan menjelaskan ianya si makbul riwayah akan sebab fi tanajjusihi, pada bernajisnya air. Contohnya dia katakan air itu bernajis gara-gara kawuluri kalbin, seperti dijilat oleh anjing. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, au kana faqihan fi babi tanajjusil ma'i, ataupun adalah dianya si maqbul riwayah tersebut itu seorang yang faqih, seorang yang paham pada bab bernajis air. Dia paham tentang ini air najis ataupun tidak. Dia tahu sebab-sebab yang membuat airnya menajis. Lagi si maqbul riwayah yang faqih tersebut muwafiqan lil mukhbari fi madhhabihi fi dhalika. Lagi si faqih tersebut orang yang muafakat, yang cocok bagi si mukhbar, bagi orang yang dikhabarkan, di mana cocok pada madhabnya si mukhbar pada demikian najis air. Maksudnya di antara orang yang mengkhabarkan dan orang yang dikhabarkan, itu sama-sama satu madhab dalam masalah fikihnya. Nanti tentu samalah dalam definisi najis dan sebab-sebab najis. Niscaya jika dua tipe tersebut yang memberikan khabar tentang bernajis air, yang atamadahu, niscaya berpeganglah dianya si seorang akan ianya si maqbul riwayah. Jadi boleh kita berpegang pendapat ataupun kata-kata daripada si maqbul riwayah, walaupun dia tanpa menyatakan sebab tadi, ataupun dia ialah orang yang faqih, yang muwafaqat bagi mazhab kita, maka kita berpegang apa yang dia sampaikan min ghairi tabyinin lis sababi, daripada tiada meminta penjelasan bagi sebab najis air. Tidak perlu lagi kita tanya apa sebab najisnya, dikarenakan tipe orang yang khabarkan orang yang maqbul riwayah ataupun memang orang yang faqih muwafiqan madhab. Dicukup kita dengar saja perkataan dia, maka kita peganglah. Bi khilafi ghairil faqihi, dengan sebalik orang yang tiada faqih, itu kita tidak boleh langsung dengar apa dia yang sampaikan, mesti kita tanyakan sebab najisnya apa. Tidak boleh langsung, tidak boleh yang tamadahu langsung. Ataupun awil faqihil mukhalifi, demikian juga sebalik, orang yang faqih tapi yang berbeda mazhab, antara kita dan dia itu beda mazhab. Boleh saja dia menjelaskan najis menurut mazhab dia, belum tentu najis menurut mazhab kita, ataupun sebaliknya. Maka andai kata yang sampaikan itu bukan maqbul riwayah ataupun bukan faqih ataupun faqih yang mukhalif, fala ya'tamiduhu min ghairi tabyinis sababi, maka jangan berpegang ia seseorang akannya si ghairil faqih ataupun faqih yang mukhalif tadi, daripada tanpa meminta penjelasan sebab najisnya. Kenapa tidak boleh langsung berpegang? Lihtimali ayyukhbira bitanajjusi ma lam yatanajjas indal mukhbari. Karena boleh jadi bahawa mengkhabarkan ianya si yang faqih yang mukhalif tadi ataupun yang bukan faqih tadi, dengan menajis yang tiada bernajislah dianya di sisi si
orang yang dikhabarkan. Dan boleh jadi yang dikhabarkan itu belum tentu menajis menurut kita, maka tidak boleh langsung berpegang, ya. Wa yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin fi taharati wa ghairiha. Dan halalah menggunakan tiap-tiap bejana ataupun wadah yang suci, di mana kita gunakan baikkah pada ketika bersuci dan pada yang lain bersuci. Seperti kita untuk minum, gelas kan termasuk wadah ataupun bejana dia, gelas, piring, ya. Itu kan termasuk wadah, baskom, ember. Itu contoh-contoh daripada bejana. Bi khilafin najasi, dengan sebalik anda kata bejananya najis. Contoh kal muttakhadhi min jildi mayyitin. Contoh seperti bejana yang dibuatkan daripada kulit bangkai. Itu maka tidak boleh, haram kita gunakan untuk apapun, apalagi untuk bersuci. Fayahrumu, maka haramlah isti'maluhu fi ma'in qalilin wa ma'i'in litanajjusihima bihi. Maka haramlah menggunakannya bejana yang terbuat daripada kulit bangkai, di mana kita gunakan pada air yang sedikit. Kita tuangkan air yang tidak sampai 2 kulah dalam bejana tersebut, kita gunakan, haram. Ataupun pada benda cair yang selain daripada air, minyak kah, susu kah, itu tidak boleh. Alasannya litanajjusihima, karena bernajis keduanya, air yang sedikit ataupun benda cair, dengan sebab bejana yang terbuat daripada kulit bangkai tersebut. Itu bernajis, kita gunakan yang bernajis dengan kita, karena hukumnya haram kita melumuri diri, sengaja melumuri diri dengan najis, itu hukumnya haram. Illa dhahban wa fiddatan ay inahima, kecuali tiada halalah akan bejana emas dan perak. Artinya bejana yang terbuat daripada emas dan perak, itu haram kita gunakan untuk taharaka ataupun untuk yang lain. Fayahrumu, maka haramlah isti'maluhu, menggunakannya bejana emas ataupun perak, baikkah pada taharah haram dan pada yang lain daripada taharah haram. Haram tersebut ialah baikkah di atas laki-laki dan di atas perempuan, itu diharamkan. Perempuan dibolehkan memakai perhiasan, itu boleh. Tapi untuk bejana, membuat piring daripada emas, sendok daripada emas, gelas daripada emas, itu haram. Dengan dalil berkata oleh Nabi SAW, la tashrabu fi aniyatid dhahbi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum, kata Nabi, pada bejana-bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan, kata Nabi, pada segala piring-piring daripada emas dan perak. Muttafaqun alaih, bermula dia hadis itu yang ittifaq, muttafaqun alaih, ittifaq di antara Bukhari dan Muslim dan seluruh imam-imam yang lain. Dia sangat kuat hadis ini. Walaupun di dalam hadis Nabi hanya disebutkan makan dan minum saja, wa yuqasu ghairul akli wa syarbi alaihima, dan dikiaskan akan yang lain daripada makan dan minum atas keduanya. Makan dan minum apapun yang lain tidak boleh. Bersuci kah, tempat tidur kita buat daripada emas dan perak, itu tidak boleh juga, haram. Wa kadza yuhramu ittikhaduhu ay iqtina'uhu fil asahi, dan demikian juga diharamkan ittikhaduhu, membuatnya bejana daripada emas dan perak. Di tukang yang buat pun haram, yang memakai pun haram. Di pembuat, si tukang walaupun dia tidak pakai, dia tukang buat, itu haram juga. Dan diharamkan akan membuatnya bejana emas dan perak, ay iqtina'uhu, menghasilkannya bejana dan perak, menurut pendapat ashah.
Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya membuat itu membawaki, yajurru membawaki, dianya membuat, ila isti'malih, kepada memakainya nanti. Jadi kalau enggak dibuat kan enggak mungkin terpakai. Maka membuat tu wasilah, ribatul ahkam bil asbab. Nanti sebab dibuat maka dipakai. Maka hukum yang dasar kan memang tidak boleh pakai. Maka terikatlah hukum haram pakai dengan sebabnya. Apa sebab pakai? Itulah membuatnya. Maka membuat pun haram pun juga. Itu menurut pendapat ashah. Wathani, dan bermula pendapat yang kedua muqabil ashah, itu berkata sani la, tiada haram membuat. Kenapa tidak haram kata sani? Ikhtisaran ala mauridin nahi, karena disimpankan kata sani di atas tempat datang larangan. Daripada isti'mal yang Nabi larang tadi kan ialah dalam hadis hanya memakai, iaitu kata sani. Memakai saja yang haram kata sani. Jadi hanya sekedar memakai, membuat tidak masalah. Tapi kan aneh kalau kita fikir hukum begitu kan. Masa buat boleh, pakai enggak boleh? Apa juga fungsi buat? Untuk apa fungsi buat? Jadi sia-sia saja perbuatan sudah dibuat tapi enggak usah dipakai, haram dipakai. Maka pendapat ashah mengatakan buat pun haram. Wa yahillul ina'ul mumawwahu ail mutalliu bidhahbin au fiddatin. Dan halallah oleh memakai bejana-bejana yang sudah disepuh, artinya yang sudah diolesi dengan emas ataupun perak. Disepuh, arti yang disepuh tak masalah. Disepuh dengan emas, disepuh dengan perak. Jadi bahan dasarnya bukan emas dan perak. Contoh bahan dasarnya alpaka nanti. Itu boleh bahan dasar alpaka disepuh. Seperti cincin ya. Cincin kan ada sepuh-sepuhnya ada. Artinya halalah menggunakannya yang disepuh dengan emas ataupun perak menurut pendapat ashah. Kenapa halal? Liqillatil, karena sedikit yang disepuh dengan emas tersebut. Karena sedikit alladhi yang disepuhkan bihi dengannya alladhi. Jadi sepuhan tersebut angin. Nanti bukan asli emas, bukan asli perak, angin emas, angin perak itu. Fakanahu ma'dumun. Maka seolah-olah dianya si yang disepuh tersebut, sepuhan tersebut itu ma'dum, itu tiada. Kerana memang sedikit kadarnya ya. Kerana kan bahan sepuhan tu cepat hilang ya. Kalau sering-sering pakai memang luntur balik dia. Hilang warna emas dan peraknya. Wathani, dan bermula pendapat yang kedua, itu berkata sani yahrumu, haram juga. Haramlah dianya sesuatu bejana yang disepuh dengan emas dan perak, tetap haram. Alasan sani ialah lil khilai, karena muncul kesombongan. Wa kasri qulubil fuqara, dan hancurnya hati orang-orang yang fakir. Sedih mereka melihat mereka harta tidak ada, tapi sepulang itu piring tersepuh emas. Jadi sakit hati mereka. Sedih bukan sakit hati ya. Setidaknya kan bisa kita gunakan harta untuk sepuhan tersebut, kita sedekahkan kepada mereka. Itu alasan sani. Kuat juga sih, pendapat sani masuk akal juga. Wajar pengikuti muqabil ashah ya. Walau kathural mumawwahu bihi, dan jikalau banyaklah alladhi yang disepuhkan dengan alladhi, dalam artian sepuhannya tebal. Patokan tebalnya bihaisu yahsulu minhu syai'un bil ghardi 'ala nari haruma jazman, dengan sekira-kira hasillah daripada sepuhan tersebut oleh sesuatu dengan didatangkan di atas api. Maksudnya andai kata saking tebalnya sepuhan tersebut, jika kita lelehkan dia, kita dekatkan dengan api, maka dia akan menetes. Itu kan menunjuki tebal sepuhan tersebut. Tapi sepuhan yang tipis tersebut, yang tipis itu dia kita lewatkan ke api, itu hilang dia, enggak akan menetes. Jadi kalau kita tembakkan api yang gas
kuat tersebut, itu kalau sepuhan tebal tu menetes sepuhannya, kerana memang tebal. Beda dia yang tipis, kita kenakan api hilang dia, kerana dia angin emas, angin perak. Jadi kalau tebal itu harum, manusia haramlah dianya sepuhan yang tebal. Jazman, nisbah jazam, tidak ada khilaf. Jadi qata hukumnya haram jika tebal sepuhan tersebut. Wa yahillul ina'un nafisu, dan halalah oleh menggunakan bejana yang bagus, yang indah, yang terbuat min ghairi, daripada lain emas dan perak, apapun itu bahannya, yang penting bukan emas dan perak. Contoh bejana yang terbuat daripada bahannya ialah batu yakut, batu permata yakut. Itu kan indah, dengan warna merahnya ya. Terserahlah apa bahannya, yang indah terserah apapun boleh, yang penting jangan emas dan perak. Artinya halalah menggunakannya bejana ataupun wadah yang indah, yang bagus tersebut, menurut pendapat Al-Dhahar. Sedangkan wasani, dan bermula pendapat yang kedua, itu berkata sani, yahrumu, haramlah menggunakan bejana yang indah tersebut, yang daripada bahan-bahan yang mewah-mewah tersebut. Kenapa haram? Dikarenakan khilak, sombong. Sama seperti sani di atas juga ni, khilak. Dan dikarenakan hancurnya hati orang-orang yang fakir. Itu alasan sani. Tidak boleh, yang mewah-mewah tidak boleh pakai juga bejana, menurut pendapat sani. Cuman tertolak pendapat Al-Dhahar ini, pendapat sani ini oleh Al-Dhahar. Wadu fi'a dzalika, dan ditolakkan akan demikian pendapat yang kedua, pendapat sani ini, bi annahu la yudrikuhu illa al-khawasu, dengan sesungguhnya bejana yang mewah, yang nafis ini, itu tiada mengetahui akannya yang nafis kecuali oleh orang-orang yang khusus. Jadi anda kita bilang hancurnya hati fakir, maka itu jauh kemungkinan, kata pendapat Al-Dhahar. Karena orang fakir enggak tahu ini bahannya apa. Mungkin kerana orang fakir menganggap itu cat nanti. Jadi untuk hancur hati mereka itu tidak ada kemungkinan yang pasti. Demikian juga sombong, mensombongkan ke siapa? Ke orang fakir, mereka enggak tahu. Jadi yang tahu itu sesuatu yang mewah, yang bagus hanya orang-orang khusus. Itu alasan pendapat penolakan daripada pendapat Al-Dhahar. Alal hirmati, dan berdasarkan di atas haram pada dua masalah. Apa dua masalah? Masalah pendapat masalah bejana yang nafis, yang mewah, haram menurut sani. Bejana yang disepuh ataupun dilapisi dengan emas dan perak juga haram, kata sani. Jika kita berpedoman kepada pendapat sani pada dua masalah tersebut, yahrumu, haramlah membuat, pada pendapat asah, membuatnya pun haram, dikarenakan haram memakaikan. Dipakai haram, maka buat pun haram, menurut pendapat asah. Ini asah berdasarkan pendapat sani, tapi pendapat kuat berdasarkan pendapat dhaif. Kenapa haram? Akhadhan mimma sabaqa, karena dipahami daripada ma telah dahulu ya ma. Jadi dengan sebab dibuat, maka terbawa kepada memakai. Apa ini berdasarkan pendapat sani ya. Wa saraha bihil mahamili fi thaniyati, dan menjelaskan, mensarehkan dengan haram oleh mahamili pada masalah yang kedua, pada masalah bejana yang mewah. Seolah-olah mahamili berpedoman seperti yang sani, artinya memang haram ya. Haram membuatnya, dikarenakan haram pakai, kata sani. Kama dzakarahu fi syarhil muhaddabi, sebagaimana ma telah menyebut oleh Nawawi akan iyama dalam syarah Muhaddab. Arti hikayah mahamili ada Imam Nawawi sampaikan dalam syarah Muhaddab. Wa ma dubbiba min ina'in bi dhahbin aw fiddatin, dan bermula barang-barang yang ditempelkan akan iyama daripada bejana. Dengan apa ditempelkan? Dengan tempelan emas ataupun tempelan perak. Ini sebuah bejana, bukan bejana emas, bukan bejana perak, tapi ditempel, ada tempelannya, tempelan emas dan tempelan perak. Dubbatan kabiratan, akan sebagai tempelan yang besar. Yang tujuan tempel ialah lizinatin, untuk sebagai perhiasan.
bentuk hiasan, niscaya haramlah oleh menggunakannya bejana tersebut. Jadi ini wadah ataupun bejananya bukan bahannya perak, bukan bahannya ialah emas, tapi ada tempelan emas, ada tempelan perak di situ. Tempelannya ukuran besar, tujuan tempel pun untuk sebagai hiasan, itu maka haram digunakan. Au saghiratan, ataupun akan sebagai tempelan yang sedikit, yang kecil, biqadril hajati, dengan ukuran hajat. Jadi ditempel kerana perlu tempel, dan tempelan pun sedikit kecil, fala yahrum, maka tiada haramlah dianya berjalan tersebut. Kadang ada pecah, pecah kecil saja ditempellah dengan tempelan emas ataupun perak, kecil pun itu tak masalah kerana hajat. Au saghiratan li zinatin, ataupun akan sebagai tempelan yang kecil memang, tapi tempelan kecil li zinah, untuk sebagai hiasan. Itu hiasan. Au kabiratan, ataupun akan sebagai tempelan yang besar, li hajatin, karena hajat, jaza fil asah. Ini saya bolehlah dianya berzina fil asah. Artinya andai kata yang tadi kata hukum. Kalau yang tempelan besar untuk zina haram kata, tempelan kecil untuk hajat halal kata. Tapi andai kata kecil tapi untuk hiasan, andai kata besar untuk karena hajat, itu boleh, tapi pendapat kuat boleh, khilaf. Pendapat asah boleh. Kenapa boleh? Kata asah, nadharan, karena meninjau bagi kecil ukuran. Andai kata kecil untuk hiasan, tak masalah. Dia kecil tapi sebagai hiasan tak masalah. Wali hajatin, dan kena meninjau bagi hajat. Memang besar tempelan tapi hajat perlu, itu tak masalah juga kata azhar, kata asah. Wa muqabiluhu yanzuru ila zinati wal kibri, dan bermula muqabil asah itu berkata dia itu meninjau dia muqabil kepada hiasan. Arti kecil, memang kecil tapi untuk hiasan tak boleh kata muqabil. Memang hajat tapi besar juga tak boleh kata muqabil. Wa dhubbatu mawdhi'il istimali, dan bermula membuat tempelan emas ataupun perak pada tempat istimal. Seumpama tempat minum, di tempat untuk minumnya, tempat kita letakkan mulut kita di gelas, di situ saja kita tempelkan emas ataupun perak sedikit, itu hukumnya ka ghairihi. Itu sama seperti selainnya tempat istimal pada barang-barang yang telah disebutkan akan yang pada pendapat asah. Tiada khilafiyah, ada rinciannya juga. Kalau besar apa, kalau kecil apa, kalau hiasan apa, kalau hajat apa. Sama lagi di atas, seperti di atas rinciannya. Itu kata pendapat asah. Wathani, dan bermula pendapat yang kedua, itu berkata sani, yahrumu inauha, haramlah bejananya tiap-tiap tersebut. Haramlah bejananya tempelan tempat istiqmal tersebut. Mutlak, maksud mutlak, jika kita tempel pada tempat istiqmal, itu bukan ka ghairihi, kata sani, tapi ialah mutlak haram. Tidak ditinjau kepada besar, kecil ataupun hajat ataupun hiasan. Tetap jika kita buat sebuah tempelan emas ataupun perak pada gelas contohnya, di tempat kita letakkan mulut kita, itu haram mutlak, tanpa lihat kepada rincian yang di atas. Tidak tinjau kepada besar, kecil, hiasan ataupun hajat. Alasan tadi li mubasyaratiha bil isti'mal, karena melengket langsung, bersentuhan langsungnya tempelan yang pada tempat istiqmal dengan sebab memakai, dia langsung terkena dengan mulut kita, contoh ada yang kata pada gelas, nanti langsung tersentuh kita dengan sesuatu yang diharamkan, itu kata tani. Qultu, kata Imam Nawawi, al-madhhabu tahrimu ina'i dhubbati dhahabi mutlaqan, wallahu a'lamu. Bermula pendapat mazhab, kata Imam Nawawi, itu haram bejana tempelan emas mutlak. Hal keadaan tempelan itu yang mutlak, wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi dalam masalah emas, dalam masalah tempelannya emas,
baikkah dia berbentuk besar ataupun kecil, untuk hajatkah, untuk hiasankah, itu atas nama yang ditempel itu bentuknya emas, maka berjananya haram dipakai. Walaupun dia bukan berjana emas, memang bicara bukan berjana emas nih. Berjana bahan dasar bukan emas, bukan perak, bahannya bahan lain, bahan besi kah ataupun bahan alpaka kah. Jadi andai kata emas, kata Imam Nawawi, qultu beliau, ditempelkan besarkah, kecilkah, untuk hajarkah, untuk hiasankah, mutlak haram. Tapi andai kata tempelannya perak, ya seperti yang di atas rinciannya. Wallahu a'lam. Alasan Imam Nawawi ialah li'anna fihil khila'u minal fiddati asyaddu, ya. Kerana sesungguh pada emas itu ada kesombongan ketimbang daripada perak yang lebih berat. Dia lebih berat, sombong dia ketika masalah emas ketimbang perak. Jadi orang lebih sombong dengan emas dengan ketimbang perak. Ya jelaslah, kalau perak memang apa yang disombongkan. Tapi kalau emas itu kan karena harga yang mahal, ya. Karena orang-orang yang punya duit saja bisa memiliki, maka kesombongan akan muncul. Jadi li'anna fihil khila'a minal fiddati asyaddu, karena sesungguh padanya emas ada kesombongan daripada perak, itu yang lebih berat. Jadi kata-kata mazhab yang Imam Nawawi sampaikan ini, itu Imam Nawawi mentaglibkan pada dua masalah, karena di atas ada 3 masalah, ya. Ada 4 masalah lah, 4 masalah. Masalah pertama, wa ma dubiba bi dhahbin aw fiddatin dubbatan kabirah li zinah haruma. Itu isinya kan ada emas itu. Imam Nawawi kan cuman mengkultukan tentang emas tadi. Jadi kita tinjau sudut emasnya aja, jangan kita tinjau kepada peraknya. Pada masalah wa ma dubiba, di situ ada masalah emas dan hukumnya haram. Itu cocok dengan kultu Nawawi, cocok. Tidak ada bertentangan. Pada surah au saghirah bi qadarin hajah fala, tidak haram. Itu kan sudah bertentangan dengan qultu Nawawi. Itu mazhab dinisbahkan kepada masalah saghirah bi qadarin hajat, itu bukan mazhab sebenarnya. Nanti khilaf 2 qaul saja ataupun 2 wajah. 2 wajah. Karena zahir kita lihat itu 2 wajah khilaf ashab, ya. Itu bukan mazhab. Karena memang tidak ada tarik khilafnya dan tidak ada tarik khata'nya. Dan pada masalah emas ni, ya. Masalah yang ketiga, di sini ada bentuk tarik khilafnya. Au saghirah li zinah, au kabirah li hajah, jaza fil asah. Itu kan ada khilaf, ada muqabilnya. Di pada masalah emas di surah au saghirah, au kabirah, jaza, itu antara asah dan muqabil itu tarik khilaf. Madhab tarik kata, madhab Nawawi tarik kata, khusus masalah emas, Surah keempat, ini juga ada waduk batu maudhu'il isti'mal. Itu kan fil asah, hukumnya ka ghairih. Nanti ada tafsir di atas, sama lagi seperti tafsir di atas. Kata sani mutlak haram. Itu kan tarik khilaf. Nanti asah dengan sani tarik khilaf. Madhab itu tarik kata. Jadi Imam Nawawi mentaglibkan kata-kata madhab khusus pada 2 surah saja. Apa 2 surah? Surah au saghirah bi qadrin hajah fala, dan surah au saghirah li zinah au kabirah li hajah jaza. Itu 2 surah itu ialah khilafiyahnya madhab. Wa aslu dhubbatil ina'i, dan bermula asal tempelan bejana itu ma yasluhu bihi, itu barang-barang yang dapat baguslah dengan sebabnya barang oleh khilaluhu, oleh lubang-lubang ataupun keretakan-keretakan pada si bejana tersebut. Apa bahan dasar kita pakai? Dasarnya ialah min safihah, daripada timah ataupun yang bukan daripada timah. Itu bahan dasar untuk tempelan-tempelan daripada bejana-bejana. Itu dasar-dasarnya itu kita guna, ataupun lem nanti, ya.
Jadi bukan untuk hiasan. Memang tidak ada hiasan sedikit pun dalam bentuk penempelan sebuah bejana. Kerana yang ditempel itu untuk kerusakan sebenarnya. Sedangkan permasalahan di atas kan bukan untuk rusak kadang-kadang, untuk hiasan. Itulah wa itlaquha, dan bermula menggunakan kata-kata dubbah di atas ma yang bermula dianya ma itu untuk hiasan, itu dikira tawassu', perluasan kata, perluasan ungkapan kata, tawassu'. Di kata-kata dubbah, dasar katanya itu sesuatu yang kita gunakan pada benda-benda yang fungsinya untuk memperbaiki kerusakan benda tersebut, itu dubbah namanya. Tapi ini dubbah kita gunakan untuk hiasan, itu bukan pemakaian dasar dubbah sebenarnya. Itu sudah tawassu' dia. Dia perluasan ungkapan kata. Wa marja'ul kabirati was-saghirati al-urufu, dan bermula tempat rujukan besarkah tempelan ataupun kecilkah seperti khilafiyah di atas, itu ialah uruf. Jika menurut pandangan ramai orang ini sudah besar, ya besar haram. Kecil ya kecil. Tapi kalau ini Munawi mutlak haram jika masalahnya emas. Waqila, dan dikatakan orang patokan ataupun tempat rujukan besar kecil, wahwa, dan bermula dia yang qila katakan nanti itu yang lebih masyhur. Apa kita yang qila katakan ala kabiratu, bermula tempelan yang besar itu ma tastawibu janiban minal ina'i, itu barang-barang yang melengkapi dianya ma akan seluruh pinggir daripada sebuah bejana. Kasyufatin au udunin, seperti ialah bibir daripada bejana ataupun telinga daripada sebuah bejana. Jadi andai kata gelas, kita katakan ya, gelas itu bibir atasnya tu andai kata semuanya dilapisi, itu terbuat daripada emas, itu dikira besar berarti. Ditempel dengan emas itu besar dikira. Kalau kurang ya kecil. Tempat penggorengan, karena telinganya itu andai kata telinga yang kita tempelkan emas, itu dikira sudah besar. Wasaghiratu duna dzalika, dan bermula kecil itu yang bukan demikian. Lain daripada itu dia dianggap kecil. Jadi khilafiyah seperti di atas. Itu kata qila. Itu yang lebih masyhur kata Imam Jalal Mahalli. Wal aslu fiha ma ruwiya, dan bermula dalil pada tempelan tersebut itulah ma yang diriwayatkan anna qadahu, akan sesungguh gelasnya Nabi SAW, karena yang adalah Nabi itu yang meminum dia Nabi daripada gelas tersebut, itu karena itu adalah dianya gelas itu yang dirantaikan dengan perak. Maksud dirantaikan, dirajut, diikat kembali, digabungkan kembali dengan benang-benang perak. Li'in sada'ihi, untuk menghimpunkannya gelas tersebut. Nanti gelas Nabi sudah retak-retak. Ai musy'aban, artinya gelas Nabi itulah yang retak. Retak kemudian digabung kembali dengan benang-benang perak, bi khayti fiddatin, dengan jahitan perak. Jadi dijahit kembali dengan bahannya bahan perak. Li insyiqaqihi, dikarenakan retak pecahnya gelas Nabi, ya. Itu dalil tentang perak. Maka tadi Imam Nawawi mengkutu emas apapun tidak boleh, karena yang ada pada hadis ialah perak. Yang Nabi kerjakan perak. Emas tadi Nabi tidak menggunakan apapun. Tidak Nabi gunakan untuk apapun emas, ya. Perak ada Nabi gunakan untuk merapikan gelasnya, menggabungkan gelas yang retak. Wa tawassa'al musannifu fi nasbid dubbati bi fi'liha nasbal masdari, dan telah tawassu'lah oleh musannif Imam Nawawi pada menasabkan kata-kata dubbah, dubbatan kabirah, ya. Dubbah kan nasab mansub dia dengan fi'ilnya dubbah akan sebagai nasab masdar, sedangkan dabba tersebut itu fi'il yang lazim dia sebenarnya. Lazim, ya. Jadi tidak ada maf'ul, tapi ini ada maf'ul mutlak. Maka dikatakan tawassu'. Bahkan di dalam ada disebutkan kata Imam Quliyubi bahawa ini bukan tawassu', tapi dubbah tersebut mansub bukan kerana maf'ul mutlak, tapi sebagai khabar kana yang dibuangkan. Khabar kana.
Dia bukan tawasuk jika kita jadikan dia sebagai khabar kana. Itu kata Imam Qurtubi di dalam. Wa ibaratul muharrari, dan bermula ibarat kita muharrar pada masalah ini juga. Itu menandakan Imam Nawawi sudah menguduk ibarat muharrar. Kata Imam Nawawi la muharrar ialah wal mudabbabu bidzahbi wal fiddati in kana dubbatuhu kabiratan. Ila akhirih. Jadi kan ini menunjuki bahawa dubbah tersebut memang khabar kana dia. Dasarnya khabar kana. Khabar kana dia. Karena in kana dubbatuhu kabiratan. Kita pahami daripada ibarat muharrar seolah-olah memang cocok lagi Qurtubi sampaikan. Memang itu khabar kana yang makhzuf.